warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, jaringannya stabil nggak? Tadi kayak ada putus-putus. Oke, kita lihat dulu presensi ya. Baru ada Teh Lola dan Agung. Agung, teman-temannya mana? Tolong dipanggil. Baik, Bu. Teh Lola udah pulang kerjanya. Udah, Bu. Oke, aman ya. Nggak nunggu yang lain, tapi kita mulai saja ya, karena kasihan yang udah on time ya. Jadi Wayahna nanti kalau masih ada berdua nih yang pimpin doa ya Agung ya Agung ya. Ya kita mulai ya. Semoga masih semangat ya teman-teman semuanya. Hari ini pertemuan ke-6 atau kuliah ke-6. Nggak kerasa ya sebentar lagi UTS, minggu depan pertemuan ke-7. Berarti minggu depannya lagi kita baru UTS ya. Lanjut dari materi. Oke, ada. Oke, pertemuan ke-6 di statistik industri sudah masuk ke pengujian hipotesis ya. Nanti ini bisa kalian gunakan walaupun belum ambil metodologi penelitian ya, semester 6 harusnya medpen ya, medpen semester 6. Ini bisa jadi dasar kalian ketika melakukan penelitian. Jadi di dalam penelitian itu ada yang namanya hipotesis. Ya, hipotesis itu dugaan sementara dari apa yang akan kita pecahkan atau teliti. Sebelum dimulai, siapa yang mau pimpin doa supaya perkuliahan kita hari ini Aja, Bu. lancar? Oke, silakan. Perkuliahan, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa. Oke, terima kasih Kang Agung. Ini nambah siapa? Ilham dan Dani. Dani dan sini tuh bentar ya. Ilham dan Dani. Ilham dan Dani. Belum saya save ya, nanti bisa kita cek berkala aja. Ya, teman-teman hari ini materinya lumayan banyak ya, jadi semoga eh, bisa dicerna dengan baik, dengan mudah. Tapi insya Allah kalau kita awalnya mengasumsikan ini mudah dan nantinya akan mudah ya, karena masing-masing dari kalian anggaplah belum belajar tentang hipotesis ini ya. Nah, ini ada pengujian hipotesis, ada jenis-jenis hipotesis nanti ada apa saja, dan juga hari ini membahas salah satu contoh, salah satu jenisnya yaitu untuk pengujian rata-rata ya. Jadi pengujian rata-rata kita uji apakah dugaan sementara kita itu masih dalam rentang yang diinginkan atau tidak. Nanti minggu depan baru lanjutannya ke proporsi, varians, dan untuk yang dua populasi. Pengujian hipotesis, walaupun cuma dua subjudulnya ya, pengujian cuma dua subjudulnya, tapi banyak sekali materinya karena saya harus menyampaikan dasarnya terlebih dahulu ya kepada kalian supaya kalian tahu apa itu hipotesis ya. Jadi hipotesis itu eh, bagian dari ilmu statistik inferensial. Kalau kemarin kan deskriptif, misalkan hanya sampai menyimpulkan pada tingkat sampel ya, tidak bisa dilakukan untuk tingkat populasi. Nah, kalau untuk menguji apakah bisa ya menarik kesimpulan di tingkat populasi itu harus pakai pengujian hipotesis atau statistik inferensial masuknya ya. Jadi sebetulnya hipotesis itu pertanyaan ataupun pernyataan yang secara statistik dapat bisa kita pecahkan untuk menarik kesimpulan apakah kita bisa membuktikan anggapan kita betul atau
menerima hipotesisnya, atau anggapan itu sudah tidak sesuai dengan yang kita harapkan, atau kita menolak pernyataan tersebut ya, menolak hipotesis. Jadi nanti kesimpulannya ada dua, menerima atau menolak hipotesis ya. Ya, jadi hipotesa atau pernyataan ataupun asumsi sementara yang dibuat untuk diuji kebenarannya. Jadi ketika kita akan meneliti sesuatu, pasti harapan kita itu ada ingin membuktikan ya, apakah betul sih penggunaan mesin baru ini bisa menghemat energi berapa persen, seperti itu. Itu kan masih bentuknya pertanyaan yang harus kita pecahkan. Nah, pertanyaan seperti itu sudah bisa termasuk ke hipotesis, namanya hipotesis ya, pernyataan ataupun pertanyaan sementara yang harus kita pecahkan atau buktikan kebenarannya. Tujuannya apa? Nah ini, untuk bisa untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data ya. Ini juga sehingga kita bisa mengambil keputusan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut atau asumsi yang telah dibuat. Atau ini si peneliti juga akan lebih pede ketika menarik suatu kesimpulan kalau sudah menguji hipotesisnya ya. Jadi memberikan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan yang bersifatnya objektif bagi si peneliti. Nanti dapat dari mana kalau ini tuh bisa menghemat energi misalkan. Ini hasil pembuktiannya dari pengujian hipotesisnya. Nah, itu lebih objektif ya. Oke, kalau ini teorinya berasal dari bahasa Yunani hypodantesis ya. Jadi hipotesis itu bisa asumsi atau dugaan mengenai suatu hal, tapi bersifat sementara ya, harus kita buktikan kebenarannya, atau juga bisa suatu anggapan ataupun pernyataan yang mungkin benar atau mungkin salah. Jadi ketika penelitian tidak harus semuanya uh, menerima anggapan ya, menerima hipotesis, bisa juga menolak atau H0-nya yang diterima ya, tidak ada perbedaan antara A dan B gitu. Itu pun bukan berarti penelitian kalian gagal ya. Jadi penelitian yang H0-nya diterima atau hipotesisnya ditolak itu bisa juga menjadi bahan informasi untuk penelitian lainnya ya. Atau pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan kita perlu buktikan ya suatu pernyataan atau anggapan tersebut mengandung nilai ketidakpastian ataupun jawaban sementara ya terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus kita buktikan dengan pengujian. Nah, ini contohnya. Contoh hipotesis atau dugaan atau pernyataan sementaranya ya, misal kita akan melakukan penelitian nih. Ada pernyataan bahwa peluang tertular COVID itu 0,5 atau 50% ya. Nah, kita ini apakah betul atau tidak, kita perlu buktikan apakah betul peluangnya 50% ya. Ini termasuknya hipotesis atau pernyataan atau dugaan sementara. Apakah betul penambahan pupuk meningkatkan produksi padi ya. Rata-rata pendapatan keluarga di suatu daerah 3.500.000 tiap bulannya ya. Kalau kalian bingung kalimat pernyataan, ubahlah menjadi kalimat pertanyaan ya. Tapi nanti ada caranya untuk menentukan kalimat hipotesis. Atau cara produksi A lebih baik dibandingkan dengan cara produksi B. Nah, ini pernyataan atau pertanyaan ini benar atau salahnya kita harus buktikan dengan ada pengumpulan data ataupun disebutnya riset ya, observasi atau riset. Oke, jadi nanti prosedurnya dilakukan dengan tujuan bisa memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Parameter populasinya apa saja? Bisa rata-rata tadi, bisa proporsi, varians ya. Itu adalah parameter populasinya. Oke, untuk jenis-jenis hipotesis cuma ada dua ya. Jenis hipotesis cuma ada dua. Ada H0 atau HO ya, atau nol hipotesis. Ada juga H1 atau HA. Jadi nanti kalau kalian pasangannya itu sebentar. Ada H0 ya. Oke, masih H0 berarti pasangannya itu H1 ya. Ada dua jenis. Kalau kalian tuliskannya HO berarti pasangannya itu HA ya atau H alternatif hipotesis ini.
H0 dengan H1, terus kalau misalkan mau nuliskannya HO, berarti pasangannya harus HA, gitu ya. Jadi ada null hipotesis dan alternatif hipotesis. Kalau yang null hipotesis itu dia adalah kondisi netralnya dari hal yang ingin kita buktikan ya, atau yang dipertanyakan. Nah, tapi H0 itu anggaplah yang kalian harus posisikan adalah memiliki harapan untuk ditolak ya, untuk ditolak. Jadi kalau penelitian misalkan contoh yang tadi ya, cara produksi A lebih baik dibandingkan dengan cara produksi B. Berarti kondisi netralnya adalah tidak ada ya perbedaan antara cara produksi A dengan cara produksi B. Sedangkan kalau kita penelitian harapannya kan adalah perbedaan antara produksi A dan produksi B. Nah, kalau yang kita harapkan ingin ditolak, H0-nya ingin ditolak, berarti itu adalah H0 atau kondisi netralnya ya. Suatu pertanyaan atau anggapan yang ingin kita tolak. Kondisi netralnya. Oke, atau hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan kalau dia komparatif ya, tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih atau tidak ada perbedaan antara dua kelompok atau lebih ya. Misal ini contohnya ya, contohnya itu adalah H0-nya adalah parameter, ini parameter populasinya anggap ya. Ini bisa diganti misalkan rata-rata, nanti bisa diganti proporsi, silahkan bisa diganti. Nah H0 ini berarti yang kondisi netralnya, berarti tidak ada pengaruh, sama dengan ya kondisi netral. Sedangkan yang alternatif hipotesis atau HA atau H1 itu kondisi yang ingin kita benarkan dengan penelitian tersebut ya. Contohnya misalkan ada perbedaan cara produksi A dan cara produksi B ya. Jadi hipotesisnya itu menyatakan adanya hubungan atau adanya perbedaan ya, adanya hubungan, adanya pengaruh antara harga barang. Misalkan adanya pengaruh apa ya, besaran UKT terhadap minat mahasiswa gitu ya, minat PMB di mahasiswa. Nah, itu ada kondisi seperti itu yang kita harapkan dalam penelitian atau eh, hipotesis yang ingin kita benarkan, ingin kita terima dalam penelitian tersebut ya. Oke, kalau ini contohnya itu yang H1-nya itu berarti kalau pasangannya ini H1 ya, H0-nya misalkan sama dengan berarti tidak ada perbedaan ya. Pasangannya berarti H1-nya itu adalah tidak sama dengan, berarti ada perbedaan ya. Tapi kalau misalkan ini yang lebih dari ya, misalkan H0-nya itu produksi A lebih baik atau lebih dari sama dengan produksi B misalkan. Berarti H1-nya itu kurang dari. Jadi kebalikannya ya. Ini sama dengan. Jadi selalu berpasangan antara nol hipotesis atau H0 dengan H1 alternatif hipotesis. Oke, jenis-jenis hipotesis ini masih teoritis ya, ada yang deskriptif nanti atau satu pernyataan ya, ada juga yang komparatif, ada juga yang tadi hubungan atau asosiatif ya. 3 jenis sentence atau kalimat hipotesis deskriptif, komparatif dan asosiatif ya. Contohnya untuk yang deskriptif dulu. Deskriptif itu nilai suatu variabel secara mandiri, variabelnya mandiri ya, tidak ada perbandingan ataupun tidak ada hubungan dengan variabel lain. Cukup ada satu variabel saja. Contohnya, seberapa tinggi produktivitas alat tangkap gillnet. Nah, ini biasanya untuk perikanan, penelitian di perikanan. Atau berapa lama umur teknis mesin packaging ya. Ini contoh untuk yang deskriptif. Jadi hanya ada satu variabel yang akan kita uji. Kalau di sini di contoh kedua berarti umur teknis mesinnya gitu ya. Kalau yang contoh yang pertama ya tinggi produktivitasnya. Jadi ini rumusan hipotesisnya adalah produktivitas gillnet misalkan ya mencapai ini baru anggapan sementara mencapai 8 ton misal. Ini baru anggapan sementara si peneliti. Untuk yang kedua, hipotesisnya bisa kita buat seperti ini contohnya. Umur teknis mesin packaging mencapai 5 tahun. Apakah betul 5 tahun ya? Nah, ini yang perlu kita uji. Tapi
pernyataan atau pernyataan ini pun masih bersifatnya sementara. Nah, jadi begini cara menentukan hipotesis atau pernyataan sementaranya ya. Oke. Itu untuk yang deskriptif. Nah, sekarang itu adalah yang komparatif ya. Komparatif berarti kita ada membandingkan kelompok satu dengan kelompok lainnya ya. Ada menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contohnya, kita ada pertanyaan, apakah ada perbedaan produktivitas produksi di PT A dengan di PT B? Ya, ini pertanyaan pertama. Berarti untuk rumusan hipotesis pertanyaan yang pertama adalah H0-nya itu adalah kondisi netralnya ya. Kondisi netral berarti tidak ada perbedaan produktivitas produksi di PT A dan PT B. Atau kalau kita simpulkan, misalkan ini di rata-ratanya ya, rata-rata produktivitasnya. Mu1 sama dengan Mu2. Mu1-nya itu di PT A, Mu2-nya di PT B. Misalnya. Berarti pasangannya HA-nya itu lawan kata atau lawan dari yang H0. Berarti produktivitas produksi di PT A tidak sama dengan ya, tidak sama dengan produktivitas produksi di PT B ya. Cuma ini contoh untuk yang nomor 1. Atau yang nomor 2, apakah ada perbedaan efektivitas traktor tangan ya dengan traktor roda 4 misal. Untuk rumusan hipotesisnya yang nomor 2 ya. Efektivitas traktor tangan tidak berbeda dibandingkan traktor roda 4. Berarti H0-nya itu adalah kondisi netralnya atau sama dengan atau sama saja loh. Mau pakai traktor tangan atau traktor roda 4 sama saja efektivitas jam kerjanya misalnya ya atau penggarapan di lahannya. Nah, sedangkan HA-nya, HA itu alternatif hipotesisnya berarti Mu1 tidak sama dengan Mu2 ya. Seperti itu. Ini untuk yang komparatif ya. Sedangkan untuk yang asosiatif berarti ada hubungan lebih dari satu variabel berarti ya, antara dua variabel. Bisa 2 variabel, bisa 3 variabel, dan lain sebagainya. Langsung ke contoh. Yang pertama dulu, apakah ada hubungan antara strategi pemasaran, nah ini sudah variabel 1. Variabel 1 dengan jumlah permintaan. Ini variabel 2 ya. Nah, bagaimana rumusan hipotesisnya? Yang pertama, kondisi netralnya apa? Berarti tidak ada hubungan antara strategi pemasaran dengan jumlah permintaan. Berarti parameternya adalah kita kan belum tahu ya apa sih simbol dari strategi pemasaran, apa dari permintaan ya. Jadi parameter populasinya kita simbolkan dengan sigma ini ya, dengan theta ini ya, itu adalah sama dengan 0 ya. Sedangkan HA-nya berarti kebalikannya dari yang H0. Kondisi yang kita ingin benarkan ya. Berarti ada hubungan antara strategi pemasaran dengan jumlah permintaan. Oke, yang kedua itu contohnya apakah ada pengaruh penambahan jumlah karyawan terhadap kualitas produksi, kuantitas ya, kuantitas produksi. Apakah dengan nambah karyawan akan meningkatkan kuantitas produksi ataukah sama saja ya, malah bikin rugi misalkan ke perusahaan. Ya, untuk kondisi netralnya, hipotesis yang contoh kasus yang kedua berarti tidak ada pengaruh penambahan jumlah karyawan terhadap kuantitas produksi. Itu untuk yang asosiatif. Nah, langkah-langkahnya untuk perumusan hipotesis itu ya. Jadi kalian bayangkan walaupun merumuskan hipotesis lebih mudahnya dalam bentuk pertanyaan dulu ya. Tapi kalian harus mempertimbangkan apakah kalian mampu mengumpulkan data untuk membuktikan hipotesis tersebut ya. Jadi sudah dapat dibaca nih dari uraian masalahnya, terus tujuan penelitian, kajian teoritik, dan kerangka berpikir, sehingga rumusannya itu harus sejalan ya. Nah, perumusan hipotesis itu dinyatakan sebagai kalimat pernyataan. Kalau bingung kalimat pernyataan, ubah ke kalimat pertanyaan dulu ya. Dari pertanyaan kan suka ada jawabannya. Oh, jawabannya ini. Jadi bisa dalam bentuknya pernyataan nanti.
Terus hipotesis juga harus mengandung prediksi tadi ya, harus prediksi. Jadi dugaan sementara kita apa? Harus bisa diuji. Nah, ini yang penting. Misalkan tadi ada contohnya, apakah ada hubungan antara strategi pemasaran dan jumlah permintaan? Berarti kita harus tahu bagaimana, apa saja sih yang strategi pemasaran. Berarti strategi pemasarannya harus ada beberapa opsi ya. Terus jumlah permintaannya kan dari beberapa opsi strategi pemasaran, berapa sih masing-masing dari opsi 1 yang permintaannya ada berapa, opsi 2 ada berapa, opsi 3 ada berapa, itu. Kalian harus bisa membayangkan atau mendesain bagaimana sih cara pengujiannya, cara mendapatkan datanya ya. Jadi harus testable. Terus ini hanya contoh-contohnya tadi kita sudah bahas ya di beberapa contoh jenis-jenis hipotesis deskriptif, asosiatif, dan komparatif. Oke. Bagaimana keputusan atau kesimpulannya nanti ya, keputusan hipotesis itu cuma ada 2, diterima atau ditolak ya. Jadi ada penerimaan, ada penolakan ya. Penerimaan berarti tidak cukup bukti untuk menolak, ya berarti diterima ya. Penolakan berarti tidak cukup bukti untuk menerima. Nah, untuk pengujian hipotesisnya, kalian harus lakukan penelitian dulu, lalu diambil sampel acak ya, pakai metode sampling, menghitung nilai-nilai statistik, misalkan rata-ratanya, proporsinya, simpangan baku, ya, dan seterusnya, dan membandingkan hasil. Nah, ini yang cara menentukan apakah hipotesis itu diterima atau ditolak, kita harus bandingkan ada namanya hasil perhitungan ya. Hasil perhitungan dengan kriteria tertentu. Nah, kriterianya apa saja? Kita bandingkan dengan yang di tabel juga ya, yang di tabel. Jadi, kalau hasil yang diperoleh dari penelitian itu jauh berbeda dari hasil yang diharapkan, maka hipotesis ditolak. Kalau yang sesuai hasil yang diharapkan ya diterima. Tapi nanti ada kriteria-kriteria tertentu tergantung kondisi data yang kita peroleh ya. Nah, untuk kemarin kan kita ada bahas alfa ya, ada alfa terus CI ya, confidence interval. Nah, di sini ada beberapa keadaan ya atau keputusan, ada beberapa kekeliruan atau kesalahan dalam pengambilan keputusan hipotesis ya. Jadi nanti kalau misalkan ini, kalau keadaan sebenarnya adalah hipotesisnya benar. Nah, kita keputusannya ternyata kita terima hipotesis. Berarti keputusan kita sudah benar ya. Tingkat kepercayaannya 1 min alfa, berarti ini CI-nya ya, confidence interval. Artinya misalkan CI-nya 90%. Nah, berarti 90% kesimpulan yang kita buat itu sudah betul ya, keputusan untuk menyimpulkan hipotesisnya 90% sudah betul gitu. Atau ternyata keadaan sebenarnya itu hipotesisnya benar, tapi keputusan kita malah menolak ya, menolak hipotesis yang harusnya benar. Atau misalkan H0 nih, harusnya kita terima H0 nih, tapi kita malah menolak karena nggak mau H0 berarti penelitian kita nggak ada pengaruhnya dong gitu misalnya. Nah, kalian ingin menolak H0, padahal harusnya itu ditolak ya, ditolak H0-nya. Nah, itu ada kekeliruan tipe 1 namanya alfa. Alfa itu berarti yang ini ya. Artinya kalau tadi 90% keputusan hipotesis kita betul, berarti sisanya 90 ya. Sisanya itu 10% kesalahan tipe 1 sudah kita hindari ya. Gitu. Atau ini juga ada juga kekeliruan tipe 2. Kondisi sebenarnya itu hipotesisnya salah, tapi kita kekeh terima hipotesis gitu ya. Misalkan harusnya H1 itu salah nih, tapi kita H1 atau HA ya, sama aja. Tapi kita tetap ingin terima HA, berarti kita sudah melakukan kesalahan tipe 2 atau beta ya. Kalau misalkan hipotesisnya salah, terus kita tolak, ya tetap ditolak nih HA-nya, misal HA-nya salah, kita tolak HA-nya, berarti sudah betul keputusan kita. Ya. Oke. Ini keterangan-keterangannya nanti bisa dipelajari ulang, karena masih lumayan juga ya. Oke, kita bahas alfa dulu tadi ya. Tadi alfa itu adalah kesalahan tipe 1 ya, tipe 1.
Atau kemarin-kemarin alfanya 5%, alfanya 10% atau 1% ya. Nilai CI-nya 90%, 99%. Nah, itu ternyata keliruan tipe 1 ya. Jadi alfa itu signifikan level atau taraf nyata. Nah, alfa ini adalah terjadinya kesalahan tipe 1 yang akan dialami dari uji hipotesis. Jadi alfa ini bisa ditentukan oleh peneliti, terserah kalian mau menentukan berapa persen, tergantung ingin seberapa maksimum sih kalian menghindari kesalahan tipe 1 ini ya. Nah, alfa 5% berarti artinya kemungkinan terjadi kesalahan menolak hipotesis 0 yang seharusnya diterima adalah 5% ya, atau sisanya. Atau 95% yakin bahwa keputusan menolak hipotesis 0 itu sudah benar. Gitu ya. Itu arti alfa dari 5% misalkan. Jadi semakin kecil nilai alfanya, semakin kecil juga resiko kesalahan tipe 1 terjadi, atau semakin percaya diri si peneliti bahwa keputusan dia itu sudah betul ya. Tuh. Jadi umumnya alfa itu ya 10%, 5%, atau 1%. Pengujian hipotesis, lanjut ke pengujian hipotesis ya. Ada dua jenis ya untuk hipotesis satu sisi atau satu arah. Ada juga yang dua arah ya. Satu arah itu bedanya, gampangnya itu kalau yang ini dulu deh, dua arah atau dua sisi ya. H0-nya pasti sama dengan, H1-nya itu pasti tidak sama dengan. Itu kalau yang dua sisi. Tapi kalau yang satu sisi, misalkan H0-nya kurang dari sama dengan, tetap harus ada sama dengannya ya. H1-nya kebalikannya dari H0, berarti lebih dari. Sedangkan ada sisi yang lain, misalkan H0-nya itu lebih dari sama dengan, ya, lebih dari sama dengan. Berarti H1-nya kebalikan dari yang lebih dari sama dengan, berarti kurang dari. Ya, satu sisi. Berarti kita akan menguji hanya yang lebih dari dan menguji yang kurang dari. Tapi kalau yang dua sisi berarti tidak sama dengan, ya, tidak sama dengan. Oke. Ini keterangannya, silahkan nanti dipelajari lagi ya. Nah, jadi nanti ada istilah itu, ada kalau satu sisi itu dia punya satu daerah kritis ya. Jadi kita bisa menentukan apakah hipotesis 0 itu diterima atau ditolak, kita buatkan kurva untuk lebih jelasnya ya. Menghindari kesalahan itu ya digambarkan. Nah, titik kritis itu adalah bagian atau wilayah yang nilainya itu kalau jatuh pada daerah kritis ini berarti hipotesisnya ditolak ya. Tapi kalau tidak jatuh di daerah itu berarti hipotesisnya diterima. Belum ada gambaran, nanti kita lihat di sini. Ya, jadi ada kurva, misalkan ini adalah kalau satu sisi ya, untuk pengujian satu sisi dulu atau disebutnya one tail biasanya. One tail atau one side ya. Di sini adalah ada alfa. Alfa itu tadi ya, kesalahan atau daerah kritisnya atau daerah penolakan H0 di sini. Kalau misalkan dia sisi kiri ya, sisi kiri, fokus ke yang daerah alfa aja poin kritisnya ya. Berarti ini adalah daerah penolakan H0 ya. Daerah penolakan H0 artinya kalau H0-nya ditolak berarti H1-nya diterima ya. Tapi kalau nilainya nanti berada di daerah sini, berarti itu adalah sudah di daerah penerimaan H0 ya, atau penolakan H1. Oke. Contoh yang sisi kiri ini, misalkan H0-nya itu populasi 1 ya, atau kondisi parameter 1 sama dengan parameter 2 misalkan ya. H1-nya kurang, yang kurang dari. Kalau kurang dari berarti dia sisi kiri. Tapi kalau yang H1-nya lebih dari berarti dia sisi kanan. Nah, H0 itu bisa sama dengan atau bisa juga berarti kalau di sisi kiri lebih dari sama dengan ya. Ada dua kondisi. Kalau yang kanan berarti yang ini bisa juga kurang dari sama dengan. Nah, tolak H0 bila. Nah, kita tentukan mau pakai tabel T ya, analisis T, analisis Z, atau chi-square nih nanti chi-square, atau nilai F. Nah, ini
bisa ditentukan beberapa kondisi, nanti kita jelaskan ya. Yang penting kalian tahu dulu apa itu namanya daerah kritis. Nah, kalau sisi kanan, berarti sini daerah kritisnya, daerah penolakan H0-nya ya, ini alfanya. Kalau nilainya, nilai kita ada di sini, nilai nanti T hitungnya ya, misal T hitungnya nih. Kalau kita pakai analisis T, misal T hitungnya jatuh di daerah kritis, berarti kesimpulannya adalah daerah penolakan H0 ya, berarti H1-nya diterima. H1-nya diterima. Tapi kalau berada di sini rentang nilainya di sini berarti sudah masuk ke daerah penerimaan H0-nya ya. Diterima H0-nya. Kapan pakai T, kapan pakai Z, kapan pakai chi-square, kapan pakai tabel F. Nah, di sini kondisinya nanti ya setelah kita jelaskan dulu untuk yang pengujian dua sisi nih, dua sisi atau tutel, istilahnya tutel atau two side ya, two side. Nah, kalau tutel seperti yang kemarin alfanya dibagi dua ya, alfanya dibagi dua, misal alfanya 5% nih. Berarti 2,5% di kiri dan 2,5% di kanan. Nah, kalau nilainya masuk di rentang ini, berarti dia adalah daerah penolakan H0. Mau di kiri berarti negatif ya, yang kanan berarti yang positif. Tetap ada penolakan H0. Tapi kalau ada di daerah yang ini, berarti daerah penerimaan H0 ya, daerah penerimaan H0. Oke, kalau yang two side ini sama, nanti membandingkannya nilai hitung dengan nilai tabelnya ya. Tapi cirinya di sini ada tidak sama dengan dan H0-nya sama dengan. Terima H0 bila statistik hitung jatuh di antara poin kritis 1 dan poin kritis 2. Berarti di sini daerah penerimaan H0 ya. Di antara. Oke. Ini kriterianya. Atau kalau kalian mau membandingkan, kalau misalkan T hitungnya lebih besar dari T tabel, oh berarti tolak H0 ya. Tolak H0 bila, patokannya kita tolak H0 aja. Tolak H0 bila T hitungnya lebih besar dari T tabel, atau Z hitungnya lebih besar dari Z tabel. Oke, untuk langkah-langkahnya, ada 5 langkah ya. Jadi kalian harus pertama menetapkan hipotesis ujinya dulu. Dan hipotesis tandingan tadi H0-nya apa, H1-nya apa ya. Lalu mengumpulkan fakta-faktanya ya, mengumpulkan fakta atau datanya. Bagaimana sih cara menguji atau meneliti hipotesis tersebut. Langkah ketiga, tentukan statistik parameternya, parameter statistiknya, misalkan rata-ratanya, simpalan bakunya, proporsinya. Yang keempat, baru kita menentukan pakai uji apa nih, uji T, uji Z, atau uji F ya, dan juga menghitung statistik ujinya, tadi T hitungnya, Z hitungnya ya, baru bisa menarik kesimpulan. Nanti saya contohkan menggunakan 5 tahapan ini supaya nanti teman-teman lebih mudah ya dalam memahaminya. Oke, kalau ini masih rumus umum dari tiap langkah, nanti teman-teman bisa dipelajari ya. Kita lanjut ke contoh saja ya. Nah, ini berdasarkan langkah-langkahnya. Berarti ada 5 langkah ya, ingat ya, ada 5 langkah. Ada 5 langkah. Nah, ini untuk yang sisi kiri berarti ya, one side, tapi one tail sisi kiri, ini one tail sisi kanan, ini yang untuk dua sisi. Oke, ini cara menghitung statistiknya bisa rata-rata, simpalan baku, dibuka lagi lah cara menentukan menghitung statistiknya. Nah, yang agak sulit itu di langkah keempat ya, menentukan dan juga menghitung statistik uji ya. Jadi yang 4 itu saya breakdown lagi ke beberapa langkah, ada kalau nggak salah ada 3 langkah untuk langkah keempat. Jadi yang pertama menentukan uji statistiknya dulu, mau uji Z ya, ini ada uji Z, ada uji T student, atau ada juga uji chi-square misalkan. Masing-masing kan dalam pengujian itu beda rumusnya ya, beda rumus untuk Z hitungnya, untuk T hitungnya ya, dan
X kuadrat hitungnya juga berbeda cara menentukannya. Jadi pertama kita harus menentukan statistik uji dulu, baru nanti bisa menentukan membandingkan nilai Z hitungkah atau T hitung yang harus kita cari ya. Nah, langkah kedua dari langkah keempat itu baru menentukan peluang kesalahan tipe satunya atau alfanya. Tadi alfanya mau ditentukan berapa persen? 10%, 5%, atau 1%. Lalu langkah yang ketiganya menentukan titik kritisnya, apakah satu arah atau dua arah ya. Satu arah atau dua arah. Tuh. Baru menarik kesimpulan. Nah, ini penjelasan dari tiap langkah. Kalau ini adalah sebuah buat kalian patokan lah ya. Kapan pakai uji Z, kapan pakai uji T ya, kapan pakai uji Z dengan kondisi 1 kalau dua populasi nih dibagi juga ada satu populasi dan dua populasi atau lebih dari dua populasi. Biasanya ANOVA test ini ya. Atau nah, ini bagannya rangkuman dari materi-materi tentang pengujian populasi ya, populasi. Kalau satu populasi dan nilai tengahnya atau simpangan baku atau varians populasinya diketahui, maka pakai uji Z. Gitu. Tapi kalau tidak diketahui, pakai uji T. Nah, kalau ada satu populasi ya, nah ini pakainya uji Z. Gitu. Kalau dua populasi, misalkan sama saja sih. Selisihnya diketahui uji Z kondisi 1. Dibuka lagi yang kemarin. Ini rangkuman dari semuanya itu lah ya. Oke, untuk pengujian hipotesis ada rata-rata proporsi varians, kesamaan dua rata-rata, kesamaan dua proporsi dan dua varians. Nah, hari ini kita bahas satu dulu ya, rata-rata. Rata-rata juga tadi ada beberapa kondisi, jadi akan lumayan lama ya teman-teman. Kita cek satu persatu. Untuk yang rata-rata pengujian hipotesis, jadi saya tampilkan dari contoh-contohnya yang berbeda ya. Contohnya yang satu, lampu pijaraan mengatakan bahwa lampunya biasanya itu tahan pakai sekitar 800 jam. Berarti rata-rata populasinya 800 jam ya. Langsung ke sini ya. Terus akhir-akhir ini ada anggapan bahwa kok masa pakainya itu berubah ya, tidak 800 jam. Tapi apakah lebih atau kurang dari 800 jam? Nah, untuk membuktikannya itu kan sudah sebuah pertanyaan juga ya, sebuah pertanyaan, sebuah pernyataan juga. Nah, untuk membuktikannya dilakukan penelitian. Ada ambil 50 sampel dan ternyata setelah diambil rata-ratanya itu 792 jam. Nah, kita ingin membuktikan apakah rata-rata atau penelitian yang sudah kita lakukan itu masih dalam rentang pernyataan yang diklaim perusahaan tersebut misalkan ya. Oke. Dan simpangan bakunya itu 60 jam. Simpangan baku populasinya 60 jam ya. 60 jam. Oke, langkah pertama berarti kita harus menetapkan hipotesis. Hipotesis nolnya itu adalah kondisi netral, berarti rata-ratanya masih 800 jam ya. Kita ingin membuktikan bahwa masih 800 jam. Terus H1-nya, tandingannya ya, H1-nya berarti rata-ratanya sudah tidak sama dengan 800 jam. Kita kan nggak tahu ya, mau lebih dari atau kurang dari, kita kan tidak ingin membuktikan bahwa anggapan ini tuh sudah lebih dari 800 jam atau kurang dari 800 jam ya. Jadi pakainya yang ini untuk H1 atau tandingannya. Langkah kedua mengumpulkan fakta-faktanya, datanya. Tadi diketahui rata-ratanya, terus jumlah sampelnya 50, ya rata-rata sampelnya, simpangan baku populasinya, dan alfanya misalkan kita tentukan 5% misalkan ya. Kalau dari hipotesis ini, bisa kita lihat berarti ini sudah termasuknya ke yang two-tail ya, atau dua sisi atau dua arah. Oke. Langkah ketiga, menghitung statistik. Nah, kalau tadi misalkan rata-ratanya belum diketahui harus dihitung dulu. Atau simpangan bakunya belum diketahui ya hitung dulu gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah diketahui ya tinggal dituliskan ulang boleh ya. Maka tidak perlu dihitung. Tapi kalau belum harus hitung.
Langkah keempat nih ada 3 sublangkah lagi. Yang pertama tentukan uji statistiknya, berarti dia termasuk uji Z ya. Kenapa uji Z? Karena tadi ragam populasinya itu sudah diketahui 60 jam ya ragamnya yang tadi. Yang tadi ragamnya, berarti kita tinggal cari Z hitungnya ya. Z hitungnya berarti rata-ratanya dikurangi rata-rata sampel dikurangi rata-rata populasi bagi varian sampelnya ya, ragamnya dibagi akar N. Nah, ini berarti diketahui Z hitungnya negatif 0,94. Langkah keduanya menentukan peluang kesalahan tipe 1 atau alfanya. Misalkan diambil alfanya 5%, jadi 0,05 ya. Karena dia langkah ketiga menentukan titik kritis. Titik kritisnya dia termasuk yang 2 arah karena H1-nya tadi ya tidak sama dengan, berarti harus hitung dulu Z alfa per 2 ya. Z 0,05 bagi 2 atau 0,0025. Kalau kita lihat di tabel Z itu adalah 1,96 ya. Mau negatif mau positif itu sama. Kalau di sini nanti kalian buka di tabel Z 0,025 itu ada di sini ya. Jadi 1,9 ini ya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1,9. Digambarkan kurvanya supaya nanti lebih mudah ya. Berarti di sisi kiri negatif 1,96, di sisi kanannya positif 1,96 ya. Masing-masing alfanya 0,025 dan 0,025. Nah, diarsir ya. Nah, ini reject H0, ini daerah penolakan H0. Tapi kalau yang di luar rentang ini berarti termasuk ke daerah penerimaan H0. Langkah kelima menarik kesimpulan. Tadi Z hitungnya sudah kita hitung negatif 0,94 ya. Yang ini 0,94 nih, negatif 0,94. Terus kita cari Z alfanya ya. Z alfanya Z alfa per 2-nya 1,96 di sini. Berarti Z hitungnya lebih kecil atau lebih besar dari Z alfa ya. Z hitungnya itu lebih kecil ya dari Z alfa per 2. Kalau bingung nanti di sini negatif 1,96 nih. Di sini positif 1,96. Nah, negatif 0,94 itu ada di mana ya? Ada di mana gitu posisinya. Berarti ada di sekitaran, ini kalau di sini mah 0 ya. Ada di sekitaran mana ya? Nah, kalau bingung juga menentukannya, kembali lagi ke kondisi-kondisi tadi. Tolak H0 jika Z hitungnya lebih besar dari Z tabel. Karena kondisi kita Z hitungnya lebih kecil, ya, maka terima H0 ya, maka terima H0. Kesimpulannya adalah terima H0 karena statistik hitungnya jatuh di antara negatif 1,96 dan 1,96. Berada di sini ya. Statistik hitungnya ada di sini, masih di sini. Jadi terima H0 karena ini adalah daerah penerimaan H0. Berbeda lagi kalau jatuhnya di daerah sini, berarti ada tolak H0, berarti H1-nya yang diterima. Kita lihat lagi H0-nya apa, kalau kalian bingung. H0-nya itu berarti rata-ratanya masih sama dengan 800 jam. Berarti kesimpulannya itu dalam taraf nyatanya 5% ya, alfanya 5%. Penelitian itu memperlihatkan bahwa memang masa pakai lampunya itu masih sekitar 800 jam, sehingga belum ada perubahan masa pakai. Nggak apa-apa, kan walaupun H0-nya diterima dan H1 itu kondisi yang ingin kita benarkan, ternyata masih terima H0. Ini kan bisa jadi informasi juga ya kepada pembaca atau perusahaan. Jadi jangan takut kalau H0 kalian diterima ya. Oke. Masih banyak sekali contohnya. Contoh kedua itu masih sama yang tutel. Nanti teman-teman baca ulang aja ya yang dipelajari mandiri. Kalau ini karena masih yang tutel nih atau dua sisi. Cuma bedanya di sini pakai uji T ya. Pakai uji T. Kalau pakai uji T nanti hitung T hitungnya. Langkahnya masih sama ya, masih sama. Nah, kalau di sini T hitungnya berapa? Negatif 1,029.
Terus berarti kita cari T alfanya ya. Kalau nilai T harus cari DB-nya dulu ya. DB-nya itu 49. Berarti cari di T alfa per 2 ya, masih tutel. Kalau tutel harus dibagi 2 alfanya ya. Berarti cari di tabel T yang alfanya 0,025 dan DB-nya 49. Oh, 2,01. 2,01 ya di sini. T hitungnya lebih besar daripada T alfa ya. Tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T alfa. Tapi kondisi kita kan T hitungnya lebih kecil ya dari T alfa. Kalau di sini negatif 2,01 dan positif 2,01, negatif 1,17 ini ya. Berarti di sini 0. Berarti negatif itu masih di antara ini ya, masih di daerah penerimaan H0. Jadi kesimpulannya masih terima H0 karena masih jatuh di rentang tersebut. Ya, di rentang tersebut. Oke, kalau contoh ketiga, ini contoh yang satu sisi, tapi sisi kanan ya, sisi kanan. Sisi kanan. Nah, kalau di sini contohnya itu misalkan proses pembuatan barang rata-ratanya menghasilkan 15,7 unit per jam. Terus hasil produksinya ada variansinya 2,3. Metode baru diusulkan untuk mengganti metode lama jika rata-rata per jamnya itu paling sedikit menghasilkan 16 unit ya. Ada syarat kalau pakai metode baru. Dia harus bisa menghasilkan paling sedikit 16 unit ya. Paling sedikit 16 unit berarti H0-nya, kondisi netralnya itu adalah rata-ratanya sama dengan 16. Sedangkan tandingannya H1-nya karena paling sedikit berarti harus lebih ya, harus lebih dari 16 unit. Tuh. Ini yang akan kita buktikan. Ya. Di sini diketahuinya 20 kali berarti N-nya 20 ya, N-nya 20 terus menghasilkan rata-rata sampelnya 16,9 nih. Terus alfanya 5% ya. Misalkan alfanya 5% dan ini variansinya tadi 2,3 ya. 2,3 itu ini variansinya 2,3. Oke, kita lanjut ke langkah ketiga ya, menghitung statistik. Ya, hitung statistik karena yang diketahui variansnya kita hitung simpangan bakunya dulu. Simpangan bakunya berarti akar dari 2,3 ya 1,52. Yang keempat pakai uji apa ya, tentukan dulu. Ternyata uji Z. Kenapa uji Z? Karena ragam populasinya diketahui. Kalau bingung, balik lagi ke bagian yang tadi ya. Kondisi apa yang diketahui dari kondisi penelitian kalian. Terus di sini hitung Z hitungnya ya, pakai rumus Z hitung. Diperoleh Z hitungnya 2,65. Peluang kesalahannya pakai yang 5%, misalkan alfanya 5%. Karena ini one side, jadi tidak perlu alfanya dibagi 2 ya, karena ujinya satu arah ya, menentukan titik kritis. Z alfa, berarti Z-nya cukup cari Z yang 0,05 ya, 1,645. Ini kayaknya interpolasi nih cara menentukannya yang minggu kemarin dijelaskan ya. Oke, nah di sini kita lihat Z hitungnya tadi berapa? Sebentar, 2,56 ya. Sedangkan Z alfanya 1,645. Terus kita masuknya ke satu arah dan sisi kanan ya, sisi kanan. Berarti yang diarsir adalah yang sisi kanan ini. Nah, ini alfanya tuliskan 0,05. Terus kita bandingkan nanti untuk kesimpulannya. Z hitungnya 2,65. Berarti Z hitungnya lebih besar ya dari Z alfa nih. Kondisinya, kondisi umumnya tolak H0 jika Z hitungnya lebih besar dari Z tabel. Oh, berarti H0-nya ditolak kesimpulannya ya, karena Z hitung kita lebih besar dari Z tabel. Tolak H0 karena statistik hitung jatuh pada daerah kritis. 2,56 kan di sinilah kira-kira ya 2 nih. Ini 1,64 nih. Kalau 2 kan positif 2 berarti kan masih di daerah kritis ini ya. Ini adalah daerah penolakan H0. Sedangkan
selain yang diarsir itu adalah daerah penerimaan H0. Artinya apa? Metode baru itu bisa menggantikan metode lama dengan mengambil resiko 5%. 5% itu kesalahan tipe 1 ya. Atau kalian percaya 95% kalau kesimpulan kalian itu betul ya, cara mengambil kesimpulannya. Kaget. Kalau contoh 3 ini, oke. Kemudian untuk contoh 3, peluang ya, cara menghitung peluangnya. Tidak perlulah. Tidak perlulah nanti peluangnya. Oke, kalau contoh 4 itu masih sama yang one tail sisi kanan, cuma bedanya dia pakai uji T ya, pakai uji T. Nanti teman-teman pelajari aja ya yang ini. Sudah maghrib. Sama aja langkahnya. Kalau satu arah berarti nilai T alfanya itu tidak perlu dibagi 2. Tapi kalau dia 2 arah berarti dibagi 2 ya, Z alfa per 2, T alfa per 2 gitu. Cara menentukan menarik kesimpulan hipotesisnya juga sama. Kalau nilai T hitung kita berada di sini berarti itu tolak H0 ya. Tapi kalau berada di daerah sini berarti daerah penerimaan H0. Kalau bingung sentence-nya seperti apa kalimatnya, kembali lagi ke hipotesis kita ya. Hipotesis nolnya apa? Rata-ratanya lebih dari sama dengan 4,5 misalkan. Kalau yang ini lebih dari 4,5. Ini masih yang one tile sisi kanan. Kita coba yang contoh yang sisi kiri, tapi ini udah, nah ini aja. Ya. Contoh kelima. Jadi di sini contoh untuk yang one tile atau satu sisi, tapi dia untuk yang sisi kiri ya. Sisi kiri dicirikan dengan H1-nya rata-ratanya kurang dari, bukan lebih dari ya. Kalau di sini contohnya ada keluhan bahwa isi bersih atau neto makanan A itu tidak sama yang tertulis di kemasan, yaitu sebesar 5 ons misalkan. Nah, untuk meneliti hal ini, diambil sampel 23 kaleng makanan A, dan ternyata diperoleh rata-ratanya itu 4,9 ons. Nah, simpangan bakunya 0,2 ons. Nah, kalau belum diketahui, dihitung simpangan bakunya pakai rumus simpangan baku ya. Taraf nyatanya 5%, tentukan fakta yang dapat dikatakan dari keluhan masyarakat tersebut. Nah, kita uji hipotesisnya, uji kebenarannya. Berarti kondisi netralnya, H0-nya itu kan rata-ratanya masih sama dengan 5 ya. Rata-ratanya masih sama dengan 5. Tapi H1-nya berarti tandingannya dari H0, kebalikan dari H0. Berarti kurang dari 5 ya. Karena ada keluhan. Ternyata tidak sesuai dengan yang tertulis di kemasannya. Berarti kurang dari 5 keluhannya ya. Kalau misalkan mengeluhnya lebih dari yang tertera, itu keluhan atau malah bersyukur masyarakat gitu ya. Nah, kalau keluhan berarti dia ada kurang dari yang tertulis di kemasan. Oke, untuk langkah ketiga tadi sudah diketahui ya, rata-rata populasinya 5 ons, rata-rata sampelnya 4,9 ons, jumlah sampelnya 23, simpangan baku dari sampelnya 0,2 ons, nanti alfanya terakhir aja kita tentukan. Oke, statistiknya pakai uji T ternyata ya, karena yang diketahui itu hanya simpangan baku sampel, bukan ragam atau simpangan baku dari populasi ya. Jadi pakai uji T. Pakainya T hitung itu rumusnya X bar min mu dibagi S per akar N. Jadi rata-rata sampelnya dikurangi rata-rata populasi, dibagi tadi simpangan baku sampelnya 0,2, dibagi lagi akar jumlah sampelnya. Ternyata negatif 2,389 ya. Kalau kita pakai peluang kesalahannya 5% ya, kita hitung dulu nilai T
alfanya ya, T alfanya. T alfanya tidak perlu dibagi dua karena ini termasuknya yang one tail ya. Jadi cari di alfanya 0,05 dan db-nya itu n-1. db-nya itu 22 ya, 22. Oke, salah. Ini kenapa 28? Sorry, ini 23. 23 ya, karena n-nya 23 nih. N-nya 23. Nah, berarti db-nya 22 ya. Kalau dilihat di tabel 1,17 atau dibulatkan bisa 1,172. Oke, untuk memudahkan dibuat lagi ya, dibuat lagi kurvanya. Jadi ini adalah nilai T alfanya, negatif 1,72. Nah, ini adalah daerah penolakan H0 ya, daerah penolakan H0. Sedangkan kalau di luar yang diarsir berarti daerah penerimaan H0. Kita bandingkan nilai T hitungnya, apakah lebih besar atau lebih kecil dari T alfa. Ternyata T hitungnya lebih kecil ya dari T alfa. Berarti dia masih ada di, kalau ini negatif 1,72, berarti di sini adalah negatif, kira-kira aja ya, negatif 2,389. Berarti masih di daerah penolakan H0. Artinya tolak H0 ya, tolak H0 karena statistiknya jatuh pada daerah kritis. Kalau H0 ditolak, berarti hipotesis yang diterima itu adalah yang H1 ya. Penelitian tersebut menguatkan keluhan masyarakat bahwa isi bersih makanan A itu sudah berkurang daripada yang tertera pada kemasan. Atau ini ya, ini yang diterima. Seperti itu. Oke, untuk yang tugas pertemuan 6 ini ada tugas ya. Jadi nanti tugasnya daripada untuk yang 2 populasi, mending untuk yang 1 populasi dan kita masih bahas rata-rata gitu. Nanti kalau untuk proporsi, varians akan lebih rumit lagi ya. Jadi tugasnya ini untuk pertemuan 6, silakan nanti teman-teman kerjakan dan upload pada Edlink atau literanya lah di pertemuan ke-6-nya ya, ada tugas di pertemuan ke-6. Oke, dari materi ada yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman? Lumayan panjang bahasannya, banyak yang dibahas karena harus dijelaskan dulu apa itu hipotesisnya, langsung ke contohnya ya. Kalau digabung rata-rata ke minggu depan, nggak cukup kayaknya. Atau cukup? Bisa dipelajari lagi? Cukup, Bu. Untuk materinya ada kan ya, Bu, di Adlink, Bu? Ada. Oke. Panjang sekali ya. Ini kelas B ada siapa lagi ya? Hanya Lola dan Dani. Kemana nih? Daniel, Teresa, sama Giri, Risman. Kalau Daniel tuh kemarin dia ngasih kabar lagi keluar kota, Bu. Kalau Giri mungkin masih kerja di pabrik. Nah, nanti yang belum gabung tolong konfirmasi aja ya. Misalkan nanti mereka juga ada mempelajari materinya, konfirmasi di grup aja. Soalnya kalau lebih dari tiga kali alfa itu tidak bisa ikut ujian akhir nanti ya. Oke, teman-teman, sudah saatnya maghrib nih. Kita lanjut aja tadi materi kaguk ya. Kalau kelas jam 5 teh kaguk. Silahkan nanti materinya dipelajari lagi ya. Alangkah lebih baiknya kalau tiap contoh soal itu kalian tulis ulang. Jadi bisa tahu nanti step by step-nya ya. Sambil dilihat yang bagan uji statistiknya. Kapan pakai uji T, kapan pakai uji Z gitu. Jadi lebih mudah lah insya Allah kalau kalian mendengarkan aja kan bisa langsung hilang. Tapi kalau kalian menulis ada ingetnya sedikit. Nah, kalau kalian sharing ke teman-teman kalian itu berarti kalian sudah paham ya. Oke, kita akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Sehat selalu dan selamat melaksanakan aktivitasnya kembali. Insya Allah nanti recordingnya akan di-share juga, tapi kayaknya tidak bisa hari ini juga ya. Karena butuh waktu juga lumayan.
untuk upload. Ya, selamat beristirahat bagi yang sudah tidak ada kegiatan atau selamat beraktivitas kembali masih bekerja misalnya. Sehat selalu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.